di sebuah rumah sederhana di Parepare, Sulawesi Selatan. Suara deburan ombak Selat Makassar menjadi latar belakang tumbuh kembang seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Baharudin Jusuf Habibie, atau yang dikenal B.J. Habibie, lahir di tengah keluarga yang sangat menjunjung tinggi perpaduan antara kecerdasan intelektual dan kedalaman spiritual. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang pakar pertanian yang sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan Rudi kecil yang sangat aktif. Namun, kedamaian itu pecah pada suatu sore pada tahun ke-1950 saat sang ayah sedang mengimami salat. Beliau mendadak tersungkur dan wafat di atas sajadahnya. Rudi yang saat itu baru berusia 14 tahun, menyaksikan langsung detik-detik kepergian pahlawan pertamanya. Di depan jasad sang ayah, di bawah bimbingan sahabat ayahnya Soeharto, Rudi bersumpah untuk menjadi orang hebat yang bisa membanggakan keluarga dan bangsanya. Ibunda Rudi, Era Tuti Marini, adalah sosok wanita baja. Ia menjual kendaraan, perabotan, dan semua yang ia punya demi memastikan Rudi bisa menempuh pendidikan terbaik. Kamu harus jadi mata air, Rudi. Jika kamu jernih, orang di sekitarmu akan hidup. Pesan ibundanya yang selalu terngiang. Perjalanan berlanjut ke Aachen di Jerman Barat. Rudi tiba di sana tanpa beasiswa pemerintah, sebuah fakta yang jarang diketahui orang. Ia hidup dari kiriman uang ibunya yang terbatas. Di Jerman, Rudi bukan sekedar mahasiswa. Ia adalah pejuang. Ia sering harus berjalan kaki berkilo-kilometer menembus badai salju karena tidak punya uang untuk ongkos bus. Mantel yang ia kenakan sudah tipis, dan perutnya sering hanya diisi dengan sepotong roti keras yang dibagi untuk 2 hari. Pernah suatu ketika, Rudi jatuh sakit parah karena kelelahan dan kurang gizi. Di dalam kamar kosnya yang sempit dan dingin, ia merenung. Bukannya menyerah, ia justru semakin terobsesi pada ilmu aerodinamika. Ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dan satu-satunya cara menyatukan bangsa ini adalah melalui jembatan udara. Inilah awal mula ia mendedikasikan hidupnya untuk pesawat terbang. Baginya, setiap rumus matematika yang ia pelajari bukan sekedar angka, melainkan doa yang dipanjatkan untuk kemajuan bangsanya. Di dunia penerbangan tahun 1960-an, ada sebuah momok yang sangat menakutkan. Metal fatigue, atau kelelahan logam. Pesawat-pesawat canggih masa itu seringkali jatuh tanpa alasan yang jelas. Keretakan kecil pada sambungan sayap atau badan pesawat tidak terdeteksi hingga akhirnya pesawat tersebut pecah di udara. Industri dirgantara dunia buntu hingga seorang pemuda kurus asal Indonesia masuk ke laboratorium penelitian di perusahaan MBB Messerschmitt B. Koblo M. Rudi, yang kini dikenal sebagai Habibie, mulai bekerja dengan ketekunan seorang pengrajin perhiasan. Ia menghabiskan ribuan jam menghitung algoritma probabilitas keretakan logam. Dengan kecerdasannya, ia berhasil menemukan rumus yang bisa menghitung keretakan hingga ke tingkat atomik. Dunia menyebutnya crack progression theory. Penemuan ini sangat revolusioner karena memungkinkan insinyur membangun pesawat yang lebih ringan, namun jauh lebih aman. Berkat jasanya, risiko kecelakaan pesawat berkurang drastis, dan biaya perawatan pesawat di seluruh dunia menjadi lebih efisien. Gelar Mr. Crack pun melekat padanya. Habibie menjadi bintang di Jerman. Ia menjabat sebagai wakil presiden direktur MBB, posisi tertinggi yang pernah diraih orang asing di industri strategis Jerman. Ia memiliki rumah mewah, mobil bagus, dan penghormatan setinggi langit. Namun, di tengah semua kemewahan itu, Habibie merasa ada yang hilang. Setiap kali ia melihat pesawat buatannya terbang di langit Eropa, ia membayangkan pesawat itu terbang di atas ribuan pulau di Nusantara. Kerinduan itu memuncak saat Ibnu Sutowo, utusan Presiden Soeharto, datang ke Jerman. Ia membawa pesan singkat, "Habibie, negaramu menunggumu. Kamu bisa membangun Jerman. Tapi Jerman tidak butuh kamu. Indonesia yang butuh kamu." Keputusan sulit pun diambil. Habibie memilih meninggalkan segala kenyamanan di Jerman. Rekan-rekan sejawatnya di MBB menganggapnya gila. Mereka bertanya, "Mengapa kamu pulang ke negara yang bahkan belum punya pabrik jarum yang baik?" Habibie menjawab dengan tenang, "Justru karena Indonesia belum memilikinya, saya harus pulang untuk membangunnya." Ia kembali ke Indonesia hanya dengan 1 koper besar, berisi dokumen-dokumen teknis,
dan mimpi besar. Ia ingin membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa petani, tapi juga bangsa yang mampu melahirkan teknologi tinggi. Kepulangannya adalah awal dari revolusi industri di tanah air. Sekembalinya ke tanah air, Habibie tidak membuang waktu. Ia membawa visi besar yang disebutnya filosofi berawal di akhir dan berakhir di awal. Maksudnya, Indonesia tidak perlu mengulang sejarah teknologi dari nol seperti penemuan roda, melainkan langsung menyerap teknologi paling mutakhir di dunia untuk kemudian dikembangkan sendiri. Di atas lahan rawa di Bandung, ia membangun industri pesawat terbang Nurtanio, kemudian menjadi IPT. Ribuan insinyur muda Indonesia yang ia sekolahkan ke luar negeri dipanggil pulang. Bandung seketika berubah menjadi Silicon Valley versi Indonesia. Puncaknya terjadi pada awal tahun ke-1990, Habibie merancang sebuah pesawat turboprop yang sangat canggih, N250, yang diberi nama Gatot Kaca oleh Presiden Soeharto. Pesawat ini bukan pesawat biasa. Di saat raksasa dunia seperti Boeing dan Airbus masih menyempurnakan teknologi kendali komputer, Habibie sudah menyuntikkan teknologi fly-by-wire pada N250 ini. Adalah pesawat pertama di kelasnya yang dikendalikan sepenuhnya secara elektronik tanpa kabel baja mekanik yang berat. 10 Agustus tahun 1995 menjadi hari yang paling mendebarkan dalam sejarah teknologi Indonesia. Lapangan udara Hussein Sastranegara dipenuhi ribuan orang. Presiden Soeharto dan Ibu Tien duduk di kursi VP dengan wajah tegang namun penuh harap. Habibie, ia tak bisa duduk tenang. Di dalam ruang kontrol, matanya tak lepas dari layar monitor. Ia tahu di pundaknya memikul harga diri 200 juta rakyat Indonesia. Jika pesawat ini gagal terbang, maka selesailah mimpi Indonesia menjadi negara industri. Clear for takeoff. Suara dari menara pengawas memecah keheningan. N250 mulai melaju cepat, mesinnya menderu halus, dan perlahan, roda depan terangkat. Disusul roda belakang, Gatot Kaca melesat membelah langit Bandung. Di darat, ribuan orang bersorak. Banyak yang menangis haru. Habibie lari memeluk siapa saja yang ada di dekatnya. Air matanya tumpah. Itu bukan sekadar tangisan kebahagiaan, tapi tangisan pembuktian. Ia membuktikan bahwa anak-anak bangsa yang sering dianggap remeh oleh dunia bisa menciptakan karya yang sejajar dengan bangsa Barat. Namun, kejayaan itu segera menemui ujian besar. Krisis moneter 1997 menghantam. IMF datang membawa syarat bantuan ekonomi yang sangat berat. Salah satunya adalah penghentian pendanaan untuk IPTN, proyek kebanggaan bangsa dipaksa berhenti berdetak. Habibie hancur, namun ia belum menyerah. Ia tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menuju ke arahnya. Badai yang akan memaksanya berganti peran dari seorang insinyur menjadi seorang pemimpin negara. Mei tahun ke-1998, Jakarta membara. Asap hitam membumbung dari pusat-pusat perbelanjaan, mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR, dan tuntutan agar Soeharto mundur tak terbendung lagi. Di tengah situasi yang sangat genting, Habibie yang saat itu menjabat wakil presiden dipanggil ke Cendana. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, secara mengejutkan, Soeharto menyatakan berhenti. Secara konstitusi, Habibie harus naik menjadi presiden. Pelantikannya dilakukan di Istana Merdeka dengan suasana yang mencekam. Tidak ada pesta, tidak ada sorak-sorai. Di luar sana, massa masih curiga padanya. Banyak yang menganggapnya anak Mas Soeharto dan tidak yakin ia bisa membawa perubahan. Bahkan, beberapa tokoh reformasi menolak untuk berbicara dengannya. Habibie berdiri sendirian di tengah badai kepercayaan. Namun, disinilah kejeniusan Habibie sebagai teknokrat bekerja. Ia tidak menggunakan pendekatan kekuasaan militer, melainkan pendekatan solusi. Dalam waktu hanya 512 hari masa jabatannya, ia melakukan lompatan demokrasi yang mustahil dilakukan orang lain. Ia membebaskan pers Indonesia dari belenggu sensor, membiarkan partai politik tumbuh subur dari 3 partai menjadi 48 partai, dan memberikan hak referendum bagi Timor Timur, sebuah keputusan yang sangat berisiko bagi karier politiknya, namun diambil demi prinsip kemanusiaan. Yang paling ajaib adalah caranya menyelamatkan ekonomi. Saat itu, nilai tukar rupiah hancur hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, rakyat antre sembako, inflasi menggila. Habibie menggunakan logika matematika dan ekonomi yang presisi. Tanpa banyak bicara, ia menstabilkan pasar keuangan. Di akhir masa jabatannya,
rupiah berhasil ditekan hingga di bawah Rp10.000 per dolar as, sebuah prestasi yang hingga kini sulit diulang oleh pemimpin manapun dalam waktu sesingkat itu. Meski ia sukses secara kinerja, politik berbicara lain. Laporan pertanggungjawabannya ditolak di sidang umum MPR ke-1999. Habibie menunjukkan kelasnya sebagai negarawan sejati. Ia tidak marah. Ia tidak mengerahkan massa untuk protes. Ia justru tersenyum dan menerima keputusan itu dengan ikhlas. Ia memilih mundur dari bursa pencalonan presiden berikutnya. Ia ingin mengajarkan satu hal penting pada bangsa ini, bahwa jabatan adalah amanah yang ada batasnya, dan demokrasi harus diletakkan di atas kepentingan pribadi. Ia turun dari kursi presiden dengan kepala tegak, meninggalkan fondasi demokrasi Indonesia yang kuat hingga saat ini. Di balik setiap deru mesin pesawat dan kerumitannya sebagai presiden, ada satu nama yang menjadi jangkar bagi jiwa Habibie. Hasri Ainun Besari. Mereka pertama kali bertemu sebagai kawan sekolah. Namun takdir mempertemukan mereka kembali saat dewasa. Habibie menyebut Ainun sebagai gula Jawa yang berubah menjadi cantik jelita. Kisah mereka bukan sekadar cinta biasa, ini adalah kemitraan intelektual dan spiritual yang tak terpisahkan. Ainun adalah sosok yang paling mengerti betapa beratnya beban di pundak Habibie. Saat Habibie bekerja hingga larut malam di Jerman, Ainun ada di sana dengan segelas kopi dan senyuman yang menenangkan. Saat Habibie dihujat dan dicurigai sebagai presiden, Ainun adalah orang pertama yang membisikkan doa di telinganya. Ainun melepaskan karier kedokterannya demi mendukung mimpi suaminya membangun Indonesia. Ia bukan hanya istri, ia adalah matahari bagi Habibie. Tanpa Ainun, Habibie sering mengaku bahwa ia hanyalah sebuah mesin tanpa bahan bakar. Puncaknya adalah saat Ainun jatuh sakit akibat kanker. Habibie menunjukkan sisi yang meluluhkan hati seluruh dunia. Sang jenius yang biasanya sibuk dengan rumes-rumes pesawat, kini hanya sibuk memandangi wajah istrinya di rumah sakit di Munich, Jerman. Ia tak pernah meninggalkan sisi tempat tidur Ainun. Saat Ainun akhirnya menghembuskan napas terakhir pada 22 Mei 2010, dunia seolah berhenti berputar bagi Habibie. Kepergian Ainun menghancurkan hati Habibie hingga ke dasarnya. Ia sempat mengalami psikosomatik, di mana tubuhnya menolak menerima kenyataan. Dokter menyarankannya menulis untuk terapi. Dari situlah lahir buku Habibie dan Ainun, sebuah surat cinta yang kemudian diadaptasi menjadi film dan ditonton jutaan orang. Habibie mengajarkan pada generasi muda bahwa kecerdasan otak tidak ada artinya tanpa kelembutan hati dan kesetiaan pada pasangan. Hingga akhir hayatnya, Habibie rutin berziarah ke makam Ainun di TMP Kalibata setiap hari Jumat, selalu membawa bunga kesukaan istrinya, dan selalu memesan kursi kosong di sebelahnya saat makan, seolah Ainun masih ada di sana. Waktu terus berjalan, dan sang elang mulai lelah mengepakkan sayapnya. Di masa tuanja, Habibie tidak pernah benar-benar berhenti berpikir untuk Indonesia. Meski tak lagi di pemerintahan, rumahnya di kawasan Patra Kuningan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu, mulai dari politisi, mahasiswa, hingga anak-anak kecil yang memanggilnya Eyang. Ia tetap vokal tentang pentingnya sumber daya manusia, SDM, MADIAT, pendidikan dan kebudayaan adalah kunci, tegasnya berkali-kali. Tanggal 11 bulan September tahun 2019, langit Jakarta meredup. Di RSPAD Gatot Subroto, sang visioner itu akhirnya memejamkan mata untuk selamanya di usia 83 tahun. Seluruh rakyat Indonesia berduka. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh pelosok negeri. Ribuan orang memenuhi jalanan untuk mengantar kepulangannya ke tempat peristirahatan terakhir, tepat di samping makam belahan jiwanya, yaitu Ainun. Warisan Habibie bukan hanya berupa pesawat N250 yang kini mendekam di museum atau gedung-gedung industri strategis. Warisannya adalah sebuah keyakinan bahwa orang Indonesia bisa. Ia mendobrak inferioritas bangsa kita. Ia membuktikan bahwa IQ tinggi bisa berdampingan dengan iman dan takwa, iptek dan imtak. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. Dalam video dokumenter ini, kita belajar bahwa menjadi hebat bukan berarti tanpa kegagalan. Habibie pernah gagal terbang di dunia politik, tapi ia terbang sangat tinggi dalam sejarah moral bangsa. Pesan terakhirnya yang selalu ia sampaikan pada anak muda adalah, jadilah mata air yang jernih. Jika kamu jernih, kamu akan memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan hanya menjadi pintar,
tapi jadilah manusia yang berguna. Kini, setiap kali sebuah pesawat terbang melintas di langit Nusantara, kita diingatkan pada seorang pria kecil dengan mimpi raksasa. Rudy telah berpulang, tapi sayap-sayapnya akan terus mengepak di setiap cita-cita anak bangsa yang berani bermimpi setinggi langit. Selamat jalan, Mr. Craig. Selamat jalan, Eyang Habibie. Selamat terbang menuju keabadian. Kisah hidup B.J. Habibie bukan hanya tentang seorang presiden, tetapi tentang mimpi besar, kecerdasan, dan cinta yang tulus untuk Indonesia. Dari seorang anak bangsa hingga menjadi ilmuwan kelas dunia, Habibie membuktikan bahwa tekad dan ilmu dapat mengubah masa depan sebuah negara. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa. Jika kamu terinspirasi oleh perjalanan hidup B.J. Habibie, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, tekan tombol like jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari tokoh besar Indonesia dan dunia.